Topik ketiga materi belajar polusi adalah kontributor polusi. Subtopik pertemuan ini adalah peran kedua aktor tersebut dalam menghasilkan polusi, yaitu industri dan komersial, serta peran masyarakat. Mengingat pertemuan sebelumnya, polusi bisa terjadi secara alamiah maupun oleh manusia. Kali ini lebih fokus pada aktivitas manusia yang menghasilkan polusi. Kegiatan industri melepaskan polutan ke atmosfer, air, dan tanah. Polutan gas dan radionuklida dilepaskan ke atmosfer dan dapat masuk ke tanah secara langsung melalui hujan asam atau pengendapan atmosfer. Bekas lahan industri dapat tercemar oleh penyimpanan bahan kimia yang salah atau pembuangan limbah langsung ke dalam tanah. Air dan cairan lain yang digunakan untuk pendinginan di pembangkit listrik tenaga termal dan proses industri lainnya dapat dibuang kembali ke sungai, danau, dan lautan. Hal ini menyebabkan polusi termal yang menyeret logam berat dan klorin, kehidupan akuatik, dan badan air lainnya. Logam berat dari kegiatan antropogenik juga sering terjadi di lokasi industri yang dapat timbul dari debu dan tumbahan bahan mentah, limbah, produk akhir, abu bahan bakar, serta kebakaran. Abad ke-21 telah menghasilkan perbaikan dalam komunikasi dan perkembangan teknologi. Produksi peralatan listrik dan elektronik berkembang pesat di dunia, serta akan terus berkembang, di mana negara berkembang menjadi produsen utama dalam dekade berikutnya. Namun, perangkat yang telah usang atau tidak lagi berfungsi akan menjadi limbah. Sampah elektronik atau e-waste mengandung unsur-unsur yang berharga seperti tembaga dan emas, dan banyak zat berbahaya lainnya yang tidak mungkin untuk diolah seperti sampah perkotaan pada umumnya. Laporan yang dikeluarkan oleh Global E-Waste Statistic Partnership, GESP, yang dikutip dari mediaindonesia.com menyatakan sampah elektronik naik 21% dalam 5 tahun. Terlepas dari perbedaan data mengenai kontributor polusi udara di Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak PLN pada tahun 2019, Greenpeace menemukan bahwa polusi udara merupakan penyebab atas kematian dini sebanyak 6.100 jiwa di Jakarta sejak 1 Januari 2020. Data ini diperoleh dari alat baru yang diluncurkan oleh Greenpeace Asia Tenggara dan IQR Air Visual yang mengungkapkan dampak polusi udara di 28 kota secara real-time di seluruh dunia. Selain menghitung risiko kematian dini, situs ini juga menghitung kerugian ekonomi akibat polusi udara. Di Jakarta saja, polusi udara telah menelan biaya ekonomi sebesar 21,5 triliun rupiah atau 1,7 kali lipat dari defisit BPJS dan setara dengan 26% dari anggaran kota Jakarta tahun 2020. Seperti yang diketahui, polusi udara dibagi menjadi dua, yaitu polusi luar ruangan dan dalam ruangan. Berikut beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan polusi udara. 1. Pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. 2. Pembangkit listrik dan panas. 3. Fasilitas industri, misalnya pabrik manufaktur, tambang, dan kilang minyak. 4. Tempat sampah kota dan pertanian, serta pembakaran atau pembakaran sampah. 5. Memasak, pemanas, dan penerangan rumah dengan bahan bakar yang mencemari. Carbon Measures Report tahun 2017 yang dikeluarkan oleh CDP dan bekerja sama dengan Climate Accountability Institute mengungkapkan 100 perusahaan yang bertanggung jawab atas 71% emisi global. ExxonMobil, Shell, BP, dan Chevron diidentifikasi sebagai di antara perusahaan milik investor dengan emisi tertinggi sejak 1988. Jika bahan bakar fosil terus diekstraksi dengan kecepatan yang sama selama 28 tahun ke depan, seperti antara 1988 dan 2017, suhu rata-rata global akan naik sebesar 4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Hal ini berpotensi menimbulkan bencana, termasuk kepunahan spesies yang substansial dan risiko kelangkaan pangan global. Berikut emisi GRK operasional dan produk dari 100 entitas penghasil bahan bakar fosil aktif dari tahun 1988 sampai 2015. Menurut penelitian Kata Data yang dirilis pada tahun 2019, Saudi Aramco naik menjadi peringkat pertama dari 20 perusahaan energi penyumbang emisi terbesar.
20 perusahaan yang tercatat ini menyumbang 480.168 MT CO2e atau 35,45% dari total emisi global. Seluruh emisi global yang terhitung sejak 1965 hingga 2017 sebesar 1.354.388 MT CO2e. Sedangkan dua negara pemimpin ekonomi dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat, merupakan penghasil emisi karbon terbesar dunia. World Resources Institute atau WRI menyebut Tiongkok sebagai kontributor utama emisi karbon dioksida dunia sebesar 10,68 miliar ton emisi CO2 per tahun. Diikuti dengan AS dengan produksi emisi karbon dioksida mencapai 5,82 miliar ton emisi CO2 per tahun. Indonesia juga termasuk dalam daftar negara kontributor emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Indonesia berada di urutan 6 dengan produksi mencapai 1,98 miliar ton emisi CO2 setiap diagram pada slide ini. Bagaimana dengan polusi air? FAO menemukan bahwa permukiman manusia, industri, dan pertanian adalah sumber utama pencemaran air. Secara global, 80% air limbah kota dibuang ke badan air yang tidak diolah dan industri bertanggung jawab atas buangan jutaan ton logam berat, pelarut, lumpur beracun, dan limbah lainnya ke badan air setiap tahun. Pertanian menyumbang 70% dari abstraksi air di seluruh dunia sehingga memainkan peran utama dalam pencemaran air. Peternakan membuang sejumlah besar bahan kimia pertanian, bahan organik, residu obat, sedimen, dan drainase garam ke badan air. Polusi air yang dihasilkan menunjukkan risiko terhadap ekosistem perairan, kesehatan manusia, dan aktivitas produktif. Di sebagian besar negara berpenghasilan tinggi dan banyak negara berkembang, polusi pertanian telah menggantikan kontaminasi dari permukiman dan industri sebagai faktor utama degradasi perairan, pedalaman, dan pesisir, misalnya eutrofikasi. Nitrat dari pertanian adalah kontaminan kimia yang paling umum di akuifer air tanah dunia. Di Uni Eropa, 38% badan air secara signifikan berada di bawah tekanan polusi pertanian. Di Amerika Serikat, pertanian merupakan sumber utama pencemaran sungai, sumber utama kedua di lahan basah, dan sumber utama ketiga di danau. Di Tiongkok, pertanian bertanggung jawab atas sebagian besar pencemaran air permukaan dan hampir secara eksklusif bertanggung jawab atas pencemaran air tanah oleh nitrogen. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan ekonomi berkembang, muatan besar air limbah kota dan industri yang tidak diolah menjadi perhatian utama. Begitu juga dengan pencemaran pertanian yang diperburuk oleh peningkatan limpasan sedimen dan salinisasi air tanah. Tekanan pertanian terhadap kualitas air berasal dari sistem tanam dan peternakan serta aquaculture yang telah diperluas dan diintensifkan untuk memenuhi permintaan pangan yang meningkat. Peningkatan ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan penduduk dan perubahan pola makan. Dalam beberapa dekade terakhir, area yang dilengkapi untuk irigasi telah berlipat ganda, dari 139 juta hektar MHA pada tahun 1961 menjadi 320 MHA pada tahun 2012 dan jumlah total ternak telah meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 7,3 miliar unit pada tahun 1970 menjadi 24,2 miliar unit pada tahun 2011. Budidaya perikanan telah tumbuh lebih dari 20 kali lipat sejak 1980-an, terutama budidaya perairan darat dan khususnya di Asia. Pertumbuhan produksi tanaman global telah dicapai terutama melalui penggunaan intensif input seperti pestisida dan pupuk kimia. Tren ini diperburuk oleh perluasan lahan pertanian, dengan irigasi memainkan peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan mata pencaharian perdesaan dan juga mentransfer polusi pertanian ke badan air. Sektor peternakan meningkat lebih cepat daripada produksi tanaman di hampir semua negara. Limbah yang dihasilkan, termasuk kotoran, memiliki implikasi serius terhadap kualitas air. Dalam 20 tahun terakhir, kelas baru pencemaran pertanian telah muncul dalam bentuk obat-obatan hewan, yaitu antibiotik, vaksin, dan penggerak pertumbuhan atau hormon, yang berpindah dari peternakan melalui air ke ekosistem dan sumber air minum. Patogen yang ditularkan melalui air bersifat zoonosis merupakan perhatian utama lainnya. Perubahan kimiawi laut,
arus, dan suhu memiliki efek yang sangat besar pada pola cuaca global dan aktivitas industri dan konsumsi manusia berdampak negatif pada lautan dan ekosistemnya yang kompleks. Akibatnya, sejumlah spesies punah. Pada Juni 2019, USAtoday.com mencantumkan perusahaan-perusahaan penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia, yakni perusahaan Coca-Cola. Perusahaan minuman raksasa yang berbasis di Atlanta ini adalah produsen utama sampah plastik yang masuk ke lautan dunia, mendatangkan malapetaka kepada satwa liar dan mengirimkan partikel plastik ke rantai makanan. Dari pengambilan sampel global tahun lalu dari Greenpeace dan Break Free from Plastic di 42 negara, mereka mengatakan tahun lalu 3 juta ton kemasan plastik digunakan setiap tahunnya. PepsiCo. Berdasarkan pengumpulan sampel sampah global oleh Greenpeace dan Break Free from Plastic di pantai dan perairan laut tahun lalu, PepsiCo berada di urutan kedua setelah Coca-Cola sebagai sumber utama sampah plastik di lautan dunia. Nestle. Berdasarkan penelitian yang sama oleh Greenpeace dan Break Free from Plastic, sumber sampah plastik terbesar ketiga adalah Nestle, perusahaan makanan dan minuman multinasional Swiss yang mereknya antara lain Gerber Baby Food, Perrier Water, dan KitKat Chocolate. Adapun penggunaan sampah plastiknya mencapai 1,7 juta ton plastik setiap tahunnya. Danone, perusahaan makanan dan minuman multinasional Prancis yang mereknya mencakup Activia dan Evian, adalah sumber sampah plastik terbesar keempat di lautan dunia. Tahun lalu, Danone mengungkapkan mereka menggunakan sekitar 750.000 ton plastik setiap tahun untuk mengemas produknya. Mondelez International, perusahaan makanan dan minuman yang berbasis di Illinois, adalah sumber sampah plastik laut paling umum kelima. Berbeda dengan produsen sampah lainnya, pembuat biskuit Oreo dan coklat Cadbury tidak berpartisipasi dalam program PBB yang mendesak produsen kemasan untuk mengungkapkan jumlah plastik yang mereka gunakan dan berkomitmen pada praktik yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Selain itu, ada beberapa perusahaan agrokimia yang bertanggung jawab atas polusi yang ada di air, antara lain Bayer. Setelah mengakuisisi pembuat benih Monsanto tahun lalu, perusahaan farmasi dan kimia multinasional Jerman menjadi pemasok benih dan bahan kimia pertanian terbesar di dunia. Bahan kimia ini adalah sumber utama pencemaran air non-point, seperti minyak yang bocor dari kendaraan, pestisida seperti yang diproduksi oleh Bayer berakhir di sungai yang membawa limbah pertanian ke lautan. Syngenta. Sebelum akuisisi Bayer terhadap Monsanto tahun lalu, produsen agrokimia dan benih terbesar pertama adalah Syngenta, perusahaan yang berbasis di Swiss, milik China. Syngenta adalah salah satu pemasok herbisida dan pestisida terbesar yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Bahan kimia ini masuk ke sungai yang membawanya ke ekosistem pesisir. BASF, perusahaan kimia terbesar di dunia, berdasarkan pendapatannya juga merupakan produsen utama pestisida, herbisida, dan pupuk pertanian. Perusahaan multinasional Jerman itu menempati peringkat ketiga dalam penjualan bahan kimia pertanian pada tahun 2017. Banyak dari bahan kimia ini berakhir di laut melalui polusi air non-point, yang berarti tidak ada satupun sumber kontaminasi spesifik. Corteva. Dow DuPont pada 3 Juni mengakhiri pemisahan unit bisnis pertaniannya menjadi perusahaan mandiri, Corteva Agrisciences. Langkah ini dilakukan setelah selesainya merger antara The Dow Chemical Company yang berbasis di Michigan dan E.I. DuPont de Nemours pada tahun 2017. Penggabungan tersebut menjadikan Dow DuPont penjual agrokimia terbesar keempat dengan segmennya sekarang bernama Corteva. Herbisida, pestisida, dan pupuk mencemari air laut dari limpasan air hujan yang mengalir ke sungai, anak sungai, dan lahan basah pesisir. ADEMA. Perusahaan milik China yang berbasis di Israel ini adalah produsen utama bahan kimia pertanian dan produsen pestisida generik terbesar di dunia. Diakuisisi oleh China National Chemical Group pada tahun 2011, ChemChina kemudian membeli Syngenta, menempatkan 2 produsen agrokimia utama di bawah satu perusahaan induk. Herbisida, pestisida, dan pupuk mencemari lautan melalui aliran air hujan ke sungai. Perusahaan daging dan susu juga turut bertanggung jawab atas polusi yang ada di air, antara lain JBS. Menurut Institut Kebijakan Pertanian dan Perdagangan dan Grain Nirlaba Internasional,
Perusahaan multinasional Brasil ini adalah pemroses daging terbesar di dunia dan penghasil emisi tunggal gas rumah kaca terbesar di industri makanan global. Penjual daging, ayam, dan produk babi bertanggung jawab atas lebih banyak emisi GRK daripada gabungan 3 perusahaan daging dan susu terkemuka lainnya. Karbon dioksida, gas rumah kaca utama, membuat air laut menjadi lebih asam, yang kemudian menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut. Tyson Foods. Tyson yang berbasis di Arkansas adalah pemroses daging terbesar kedua dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua di industri makanan global. Bila energi yang digunakan untuk menghasilkan pakan ternak dan bahan kimia pertanian yang digunakan untuk menanamnya dipertimbangkan, Tyson Foods menjadi salah satu sumber terbesar emisi gas rumah kaca di planet ini. Gas rumah kaca utama, karbon dioksida, membuat air laut lebih asam dan berbahaya bagi ekosistem. Cargill. Konglomerat swasta yang berbasis di Minnesota ini sangat terlibat dalam produksi ternak dan biji-bijian untuk nutrisi ternak. Selain daging dan unggas, bisnis perusahaan meliputi produk pertanian, makanan dan minuman, produk kecantikan, dan lainnya. Perusahaan ini menempati peringkat ketiga terbesar sumber emisi gas rumah kaca di industri peternakan global. Peternak sapi perah Amerika. Jika operasi pakan ternak dan bahan kimia pertaniannya disertakan, koperasi pemasaran susu yang berbasis di Kansas ini merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar keempat di industri daging dan susu. Sebagian besar karbon dioksida dari produksi daging dan susu masuk ke lautan sehingga meningkatkan keasaman di laut dan berbahaya bagi kehidupan laut. Fonterra. Selandia Baru menguasai pangsa pasar yang sangat besar dalam susu bubuk global dan sebagian besar berada di bawah kendali Fonterra. Perusahaan ini merupakan sumber emisi GRK terbesar kelima jika energi yang digunakan untuk memproduksi bahan baku ikut dipertimbangkan. Selanjutnya adalah kontributor polusi tanah. Sumber utama antropogenik dari pencemaran tanah adalah bahan kimia yang digunakan atau diproduksi sebagai produk sampingan dari kegiatan industri, limbah rumah tangga dan kota, termasuk air limbah, bahan kimia pertanian, dan produk turunan bensin. Bahan kimia ini terlepas ke lingkungan secara sengaja, seperti penggunaan pupuk dan pestisida, irigasi dengan air limbah yang tidak diolah, atau penggunaan lumpur limbah di lahan. Berikut gambaran jalur transportasi pestisida di lingkungan. Salinisasi, proses peningkatan kadar garam, adalah ancaman besar lainnya bagi tanah global karena ia mempengaruhi banyak tanah yang dekat dengan kegiatan industri tertentu, terutama yang terkait dengan klor alkali, tekstil, kaca, produksi karet, pengolahan kulit hewan, dan penyamakan kulit, pengolahan logam, farmasi, pengeboran minyak dan gas, pembuatan pigmen, pembuatan keramik, dan produksi sabun dan deterjen. Penambangan memiliki dampak besar pada tanah, air, dan biota sejak zaman kuno. Peleburan logam untuk memisahkan mineral telah memasukkan banyak polutan ke dalam tanah karena terjadi pelepasan sejumlah besar logam berat dan elemen beracun lainnya ke lingkungan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Masyarakat juga turut berkontribusi atas kerusakan lingkungan akibat polusi. Kegiatan yang terkait dengan transportasi di pusat kota merupakan salah satu sumber utama pencemaran tanah. Tidak hanya dari emisi mesin pembakaran internal yang mencapai tanah pada jarak lebih dari 100 meter oleh pengendapan atmosfer dan tumpahan bensin, tetapi juga dari kegiatan dan perubahan yang diakibatkannya secara keseluruhan. Sumber utama pencemaran tanah yang terkait dengan transportasi adalah kontaminasi timbal pada tanah dari bensin bertimbal. Milke dan Regan mengutip penelitian bahwa lebih dari 10 juta ton timbal ditransfer ke lingkungan global melalui armada kendaraan bermotor, sekitar 5,9 juta ton di Amerika Serikat saja. Pencemaran tanah yang diakibatkannya terkonsentrasi di sekitar jalan raya dan terutama tinggi di daerah inti perkotaan. Pembuangan limbah kota dengan tempat pembuangan sampah dan pembuangan air limbah yang tidak diolah ke lingkungan merupakan sumber logam berat, senyawa organik yang tidak dapat terurai secara hayati dan polutan lainnya yang masuk ke dalam tanah. Di sebagian besar negara maju, terdapat peraturan ketat yang mengontrol pembuangan dan daur ulang limbah, padatan, dan cairan.
Tetapi ada negara di mana pengolahan dan pembuangan residu masih menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Banyak bahan kimia rumah tangga, terutama yang digunakan dalam jumlah besar seperti deterjen dan produk perawatan pribadi atau PPCP, juga berakhir sebagai limbah sanitasi. Biosolid yang dihasilkan dari pengolahan air limbah kota dapat menjadi penyerap utama bagi banyak PPCP, dan aplikasi lahannya berpotensi memasukkan kontaminan ini ke lingkungan darat dan perairan. Cat berbasis timbal merupakan sumber utama kontaminasi timbal di daerah perkotaan. Kontaminasi terjadi ketika cat berbasis timbal dihancurkan menjadi debu atau partikel kecil selama renovasi atau pembongkaran dan kemudian masuk ke lingkungan. Di Amerika Serikat, kira-kira tonase yang sama dari timbal digunakan dalam bensin bertimbal antara tahun 1929 dan 1989, seperti yang digunakan dalam pigmen cat timbal putih antara tahun 1884 dan 1989, dengan puncak penggunaan cat berbasis timbal pada periode 1920 sampai 1929. Plastik juga merupakan sumber utama polusi. Mereka banyak digunakan dalam kemasan makanan, tas belanja, dan barang-barang rumah tangga seperti sikat gigi dan pulpen, pembersih wajah, dan banyak barang umum lainnya. Plastik memiliki keberadaan yang kuat di lingkungan secara global dan banyak terakumulasi di lautan, tempat pembuangan sampah, dan lokasi produksinya. Plastik dapat mencapai tanah dan sistem perairan melalui instalasi pengolahan air limbah, tetapi juga dapat diangkut dan digantung oleh angin dari tempat pembuangan sampah dan menjadi udara dan tersebar luas. Aktivitas perang juga berkontribusi dalam peningkatan polusi. Perang Dunia Pertama dan Kedua meninggalkan warisan polusi yang signifikan di Eropa, ranjau darat, sisa-sisa amunisi, dan sisa bahan kimia, agen racun radioaktif dan biologis. Tidak hanya di medan perang, tetapi juga di situs-situs seperti area tembak, barak, dan penyimpanan persenjataan. Warisan ini membuat tanah di beberapa area ini tidak cocok untuk segala jenis eksploitasi atau penyediaan layanan. Terdapat sekitar 110 juta ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak, UXO, yang tersebar di 64 negara di semua benua, sisa-sisa perang dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Pembuangan amunisi dan kurangnya perawatan dalam pembuatannya yang disebabkan oleh situasi yang mendesak pada saat produksinya dapat mencemari tanah untuk waktu yang lama. Ada sedikit bukti yang dipublikasikan tentang jenis kontaminasi ini, sebagian besar karena pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah di banyak negara terhadap publikasi materi yang berkaitan dengan perang. Misalnya, di Berlin, lebih dari 1.000 hektar menunjukkan kontaminasi tingkat tinggi. Pulau Gruinard di Skotlandia Barat masih tercemar dengan spora antraks yang digunakan sebagai senjata biologis potensial, meskipun telah dilakukan upaya perbaikan. Dan gas mustard yang disimpan selama Perang Dunia Kedua juga telah mencemari beberapa situs hingga 50 tahun. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih.